Hai, halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, kali ini kita akan kembali belajar akuntansi, yaitu bagaimana cara kita melakukan posting ke buku besar atau pemindahan jurnal umum ke buku besar. Posting dalam bidang akuntansi itu merupakan suatu proses memindahkan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Jadi intinya kegiatan posting ini adalah memindahkan informasi akuntansi yang ada di dalam jurnal ke dalam buku besar, ya. Nah, apa itu buku besar? Buku besar itu merupakan buku yang berisi semua akun-akun atau sering disebut dengan kumpulan akun yang ada dalam laporan keuangan. Tujuannya kenapa perlu kita melakukan posting atau pemindahan jurnal ke buku besar itu adalah untuk memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jadi pada setiap akhir periode nanti jumlah saldonya dari masing-masing akun harus diringkas untuk digunakan sebagai dasar penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Berikut ini adalah bentuk dari buku besar. Jadi buku besar itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk T, yaitu bentuk yang memang seperti bentuk T, di mana ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini menunjukkan adanya di sini adalah sisi debit. Kemudian sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk dua kolom, di mana bentuknya seperti ini. Ini ada nama akun, kemudian ada kode akun. Nah, kemudian kolomnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, debit, kemudian tanggal lagi, keterangan, kolom ref, dan jumlah kredit. Jadi ini seperti penjabaran dari bentuk T-nya. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom itu seperti ini kolomnya. Ada nama akunnya, kemudian kode akunnya berapa, kemudian kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, kredit, dan saldonya debit atau kredit. Kemudian bentuk yang keempat adalah bentuk 4 kolom, di mana bentuknya seperti ini. Jadi ada nama akun, kemudian ada kode akunnya. Nah, untuk kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldonya langsung dibagi ke dalam debit dan kreditnya. Nah, inilah yang sering dipakai adalah posting dari berbentuk 4 kolom. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara posting, cara pemindahan jurnal umum ke buku besar. Yang saya pakai contohnya di sini adalah yang menggunakan buku besar 4 kolom. Nah, misalnya di sini bentuknya untuk buku besar 4 kolom seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada kolom tanggal, kemudian kolom keterangan, kolom ref, kemudian debit, kredit, dan kolom saldo yang terdiri dari debit dan juga kredit. Cara yang pertama untuk kita melakukan posting ke buku besar adalah yang pertama kita harus dulu menuliskan nama akun yang akan kita posting dan nomor akunnya. Ya. Jadi misalnya di sini akan ditulis nama akunnya apa, misalnya kas,
perlengkapan, piutang, utang usaha, pendapatan, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari nama akun. Kemudian setelah kita tulis nama akun, kemudian kita menuliskan kode akunnya. Nah, kode akun itu yang terdiri misalnya contohnya kalau kas itu adalah 101, kalau piutang 102, dan seterusnya. Setelah kita mencatat nama akun dan nomor akunnya, maka langkah yang pertama adalah kita menuliskan dulu saldo awal. Data dari neraca saldo ini misalnya ada, jika ada. Jadi tergantung dari nama akunnya tadi terdapat saldo awalnya atau tidak. Nah, kita tulis nanti di kolom keterangan dan kolom tanggal juga ditulis, itu adalah biasanya adalah awal bulan misalnya ya. Kemudian karena itu berasal dari saldo awal, maka kolom refnya itu diberi tanda centang menunjukkan bahwa keterangannya nanti di sini itu berasal dari saldo awal. Nah, kemudian dituliskan berapa jumlah yang di debitnya misalnya, kemudian saldonya berarti kalau jumlahnya di debit, kolom debit berarti saldonya akan diletakkan juga di debit ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa itu misalnya ada saldo awalnya, kemudian kita melihat, setelah itu kita melihat di jurnal umumnya. Nah, ketika kita mempostingnya dari jurnal umum, maka yang pertama kita lakukan adalah menuliskan dulu tanggal transaksinya di kolom tanggal. Jadi ini kita catat di sini tahunnya, kemudian bulannya dan tanggalnya itu berapa, dicatat secara kronologis. Kemudian setelah mencatat tanggal, kemudian kita mencatat keterangan dari jurnal umumnya. Jadi keterangan itu menjelaskan transaksinya itu terjadi apa. Misalnya terjadi pembelian perlengkapan, maka yang kita tulis di sini adalah keterangan membeli perlengkapan misalnya. Ya, kemudian setelah itu kita menuliskan halaman jurnal umumnya di kolom refnya. Misalnya apa? Misalnya jurnal umumnya kita kasih lambang jurnal umum itu JU. Ya, jurnal umum misalnya ditulisnya di halaman 1, berarti kita kasih JU1. Ini menjelaskan bahwa transaksi ini berasal dari jurnal umum halaman 1. Setelah itu, setelah menuliskan di kolom referensinya, jurnal umum halaman 1, kemudian kita mencatatnya nominal di debit ataukah di kredit. Jadi tergantung dari nanti nama akunnya di sini itu bersaldo apa, atau dilihat dari jurnal umumnya dia tadinya nominalnya berasal dari debit ataukah kredit. Ya, kemudian kita tuliskan juga di saldonya langsung di debit ataukah di kredit. Ya, jadi itu cara untuk posting ke buku besar. Berikut ini adalah contoh untuk postingnya. Ya, kita ngambilnya dari jurnal umum yang sudah ada ya. Jadi ini berasal dari jurnal umum. Misalnya hanya dari contohnya yang saya ambil hanya satu tanggal ya, dari jurnal umum halaman 1 itu di sini terjadi di transaksinya terjadi tanggal 2 Juli 2019. Jurnalnya adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 500.000, kemudian utang usaha di kredit sebesar 500.000. Nah, ini keterangan jurnalnya adalah mencatat pembelian perlengkapan. Jadi jurnal ini menjelaskan tentang transaksi pembelian perlengkapan. Nah, sekarang kita pelajari cara postingnya. Ya, bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan bentuk buku besar 4 kolom, sehingga ini yang kita pakai ya. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, debit, kredit, dan kolom saldo. Nah, sekarang
Kita pertama adalah mencatat dulu, kita mau memposting perlengkapan kantor. Maka kita tulis dulu di atas di atas kolom buku besar ini kita tuliskan perlengkapan kantor ya, jadi atau perlengkapan. Kemudian kita juga jangan lupa menuliskan kode akunnya. Kode akunnya di sini adalah misalnya 104, itu adalah kode akun untuk perlengkapan. Nah, setelah itu kita kemudian menuliskan tanggal transaksinya yang terjadi di kolom tanggal, yaitu terjadi tanggal Juli 2019, Juli tanggal 2. Kemudian kita mencatat di kolom keterangan ini, kita akan mencatat transaksi pembeliannya itu apa keterangannya, yaitu kita catat di sini mencatat pembelian perlengkapan atau pembelian perlengkapan. Nah, sekarang kita masuk di kolom ref. Di kolom ref ini kita akan menuliskan transaksi ini, transaksi tanggal 2 Juni ini berasal dari jurnal umum halaman berapa. Nah, itu yang akan kita tulis di kolom ref. Yaitu di sini berarti kita akan tulis jurnal umum JU halaman 1. Di sini menjelaskan jurnal umum halaman 1 ya. Nah, kemudian untuk perlengkapan di sini kan di jurnalnya terletak di sisi debit. Maka kita akan posting, pindahkan angka nominal 500.000 ini ke kolom debit. Jadi ini kita pindahkan di sebelah debit sebesar 500. Nah, kemudian saldonya bagaimana? Saldonya di sini akan tertulis juga di sebelah debit sebesar 500.000 ya. Jadi ini posting. Nah, kalau transaksi tanggal 2 ini perlengkapan kantor ini sudah kita posting. Nah, kita ingat ketika kita membuat jurnal umum, kolom referensi ini kan masih kosong ya. Kolom referensi ini akan diisi kalau kita sudah posting akun ini ke buku besar. Nah, sekarang kita sudah memposting perlengkapan kantor ini ke buku besar, maka di kolom referensi ini akan kita tuliskan kode akunnya, yaitu 104. Ini kita pindahkan di sini di kolom referensi. Artinya berarti kalau sudah ada jurnal umum, kemudian kolom referensinya itu sudah ada kode akunnya, maka dikatakan bahwa perlengkapan kantor ini sudah diposting ke buku besar ya. Ini sebagai tanda supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam memposting. Untuk berikutnya, tadi kan kita sudah posting perlengkapan kantor. Nah, di tanggal 2 ini kan ada nama akun yang kedua, yaitu utang usaha. Nah, sama. Caranya sama, kita akan memposting akun utang usaha. Berarti yang pertama, kita harus mencatatkan dulu nama akun utang usahanya. Ya, kita catat nama akunnya, kemudian kode akunnya adalah 201. Nah, kenapa kalau perlengkapan ini tadi itu kode akun 1, sedangkan utang usaha itu 2, itu kalian ingat bahwa utang itu termasuk kelompok akun yang kedua. Jadi urutannya kan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, utang maka dimulai dengan angka kedua. Setelah itu kemudian kita memindahkan transaksi, tanggal transaksinya ke kolom tanggal Juli 2019 tanggal 2. Kemudian di kolom keterangan kita menuliskan perlengkapan ya, kita keterangan jurnalnya, mencatat pembelian perlengkapan. Kolom referensinya itu adalah kita mengambil ini dari mana? Jurnal umum halaman berapa? Yaitu jurnal umum halaman 1. Nah, sekarang kita perhatikan untuk mengisi kolom debit dan kredit di sini, ini adalah isi nominalnya. Nah, karena utang usaha di sini nominalnya adalah terletak di sebelah kredit sebesar 500.000, maka kita tinggal pindahkan ini juga di kolom kredit sebesar 500.000.
Ya, berarti saldonya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Berarti saldonya di sini adalah kredit sebesar 500.000. Nah, sekarang utang usaha kan sudah kita posting, maka di jurnal umum di dalam kolom referensinya kita tuliskan juga kode akunnya yaitu 201 di kolom ref. Ya, artinya utang usaha ini sudah kita posting di kredit senilai 500.000. Oke, sekarang misalnya kita transaksi di dalam jurnal umum ini bertambah satu transaksi, misalnya di tanggal 5. Di tanggal 5 itu perusahaan membeli kendaraan, ya, membeli kendaraan senilai 25 juta secara kredit, sehingga maka jurnal umumnya kendaraan di debit 25 juta dan utang usaha di kredit sebesar 25 juta. Nah, sekarang di transaksi tanggal 5 ini akan kita posting juga ke dalam buku besar. Karena kita yang tadi tanggal 2 kita sudah posting, berarti sekarang kita ke tanggal 5, kita posting. Yang pertama adalah akun kendaraan dulu, kita tuliskan akun kendaraan, kemudian nomor akunnya juga kita tulis, yaitu nomor 113. Kemudian kita tuliskan juga tanggal transaksinya, berarti di sini Juli 2019 tanggal 5. Kemudian mencatat juga di kolom keterangan adalah transaksi pembelian kendaraannya. Kemudian setelah itu di kolom ref sama kita mencatat ini transaksi berasal dari jurnal umum halaman berapa. Maka kita catat jurnal umum halaman 1. Nah, kemudian kendaraan di sini ini nominalnya adalah sisi debit, maka akan kita pindahkan juga di sisi debit senilai 25 juta, sehingga nanti ketemu saldo kendaraan di sisi debit sebesar 25 juta. Nah, sekali lagi karena kita sudah memposting kendaraan, maka di kolom ref di dalam jurnal umum kita akan tuliskan sama dengan yang di atas, yaitu kode akun kita tuliskan yaitu 113, ya, 113, yang berarti bahwa kendaraan ini sudah kita posting, akun kendaraan sudah kita posting ke buku besar. Dari transaksi yang tanggal 5 ini kan di sebelah kredit muncul akun utang usaha karena ini transaksi pembeliannya secara kredit, maka utang usaha ini juga perlu kita posting ke buku besar, ya. Nah, di sini sudah terlihat nih di kolom referensi di jurnal umum bahwa perlengkapan sudah kita posting, maka di sini kita ada kode akunnya. Utang usaha yang di tanggal 2 sudah kita posting, kendaraan di tanggal 5 sudah kita posting. Nah, sekarang tinggal utang usaha di tanggal 5 ini belum kita posting. Nah, sekarang kita akan mempostingnya. Maka di sini kita tulis dulu nama akunnya utang usaha, kemudian kode akunnya 201. Kemudian tanggalnya, ini tanggal 5, kita tulis di kolom tanggal 5. Kemudian keterangannya adalah membeli kendaraan. Kemudian kolom referensinya kita isi, ini berasal dari jurnal umum halaman berapa. Di sini berarti jurnal umum halaman 1. Nah, kemudian kita lihat utang usaha ini di sebelahnya ditulis nominalnya adalah sebelah kredit. Maka kita pindahkan di kolom sebelah kredit senilai 25 juta. Nah, sekarang yang kalian perlu perhatikan, karena di sini kita sudah 2 jurnal yang kita posting, yaitu tanggal 2 dan tanggal 5, maka kalian perhatikan di sini di kolom saldonya. Tadi tanggal 2 kita punya saldo di kredit sebesar 500.000. Kemudian tanggal 5 kita juga di kredit, saldo di kreditnya adalah 25 juta. Nah, ingat utang usaha itu
ya, bersaldo atau bersaldo normal di mana? Artinya bersaldo normal berarti dia utang itu akan bertambah di sisi debit atau sisi kredit. Seperti yang pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau utang usaha itu akan bertambah di sisi kredit. Maka kalau di sini tadinya tanggal 2 ada saldo 500 di sisi kredit, kemudian tanggal 5-nya bertambah di sini ada sisi kredit 25 juta. Maka saldo di sini ya, saldo yang ada di sini nanti akan berapa jumlahnya? Karena di sini utang, maka kredit dengan kredit, maka dia akan bertambah saldonya. Maka saldonya menjadi 25.500.000. Dari mana 25.500.000 ini? Yaitu dari 500.000 di tanggal 2 ditambah dengan 25 juta di tanggal 5. Ya, jadi jelas ya, perhatikan di sini penambahan atau pengurangan saldo ini nanti tergantung dari mekanisme debit kreditnya. Saldo normalnya bertambah di mana, berkurang di mana, ya. Nah, karena utang usaha ini sudah kita posting, maka di kolom referensi di jurnal umum kita akan tuliskan kode akunnya yaitu 201. Artinya kita sudah memposting akun utang usaha di tanggal 5 senilai 25 juta di sisi kredit. Nah, ini hasil dari dua transaksi tadi, yaitu tanggal 2 dan tanggal 5, itu mengakibatkan adanya 3 akun atau 3 buku besar, yaitu buku besar perlengkapan, kendaraan, dan utang usaha, di mana perlengkapan ini bersaldo debit senilai 500.000, kendaraan bersaldo debit senilai 25 juta, dan utang usaha ini bersaldo kredit senilai 25.500.000. Jadi ini hasil dari kalau misalnya itu sudah berakhir, maka akan diketahui misalnya itu jurnalnya hanya dua transaksi saja, 2 tanggal saja, maka di sini akan diketahui nanti di akhir periode saldo perlengkapan adalah senilai 500.000, kemudian di sisi debit saldo kendaraan bernilai 25 juta di sisi kredit, dan saldo utang usaha di sisi kredit senilai 25.500.000. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you.